Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali belajar pelajaran SPDP tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menggambar bentuk dan menggambar model. Pertama, kita harus mengerti dulu pengertian menggambar. Menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil atau pewarna di atas media kertas. Nah, menggambar itu kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Sedangkan pengertian menggambar secara umum adalah kegiatan yang membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Sedangkan gambar sendiri adalah karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Nah, jadi menggambar dengan gambar itu beda nak ya. Menggambar itu kata kerjanya ya. Sedangkan gambar itu hasilnya. Terus alat dan bahan dalam menggambar. Dalam menggambar kita harus menyiapkan alat-alatnya ya, seperti kuas, pensil, pena, pewarna, penghapus, dan lain-lain. Ini merupakan alat yang digunakan dalam menggambar. Kemudian ada bahan. Bahannya itu bisa kertas, kanvas, kain, dan lain-lain ya. Kemudian menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah kegiatan merekam benda di atas bidang datar melalui media secara tepat. Nah, menggambar bentuk itu berarti kalian menggambar benda-benda yang ada di sekitar kalian itu dengan keadaan benda yang sebenarnya, yaitu misalnya arah pandangnya, cahaya. Nah, berarti kalian dalam menggambar bentuk harus menggunakan objek yang dapat dilihat secara langsung. Dalam menggambar bentuk, kalian mencontoh benda yang benar-benar kalian lihat ya. Nah, kemudian objek gambar. Objek gambar ini ada 3 bentuknya. Yang pertama bentuk kubistis atau geometris. Objek gambar yang berbentuk kubistis ini adalah gambar-gambar yang menyerupai kubus atau benda yang bentuknya balok itu ya. Berarti yang kotak-kotak ya nak, benda kubistis atau geometris. Bisa lemari, meja, kursi, kardus, kulkas, rumah, dan lain-lain. Intinya yang bentuknya balok atau kubus, kotak-kotak. Bentuk yang kedua, bentuk silindris atau tabung. Ini merupakan benda yang bentuk dasarnya silinder atau bulat. Nah, bisa kalian lihat seperti gelas, botol, kaleng, teko, dan lain-lain. Intinya bentuknya ada bulatnya itu ya nak. Yang ketiga, bentuk bebas atau non-geometris, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Nah, berarti dia tidak termasuk benda yang berbentuk kubus atau silindris. Contohnya seperti batu, kain, buah, sayur-sayuran, kayu, dan lain-lain. Itu termasuk benda bebas atau non-geometris ya nak. Objek gambar ada 3, bentuk kubistis geometris, bentuk silindris atau tabung, dan bentuk bebas non-geometris. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar itu ada 3. Yang pertama, kalian harus menyiapkan peralatan. Sebelum menggambar, kalian harus menyiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Contoh, misalnya kertas atau sketsa itu ya. Nah,
Kemudian ada pensil warna, cat warna, krayon, spidol, dan lain-lain. Berarti kalian harus menyiapkan alat-alatnya ini dulu. Yang kedua, menentukan objek gambar. Objek gambar itu harus yang menarik ya. Supaya apa? Kalian lebih semangat dalam membuatnya ya. Misalnya kalian suka pohon, misalnya suka pohon cemara atau pohon jambu, pohon mangga, serah kalian ya. Kemudian ada bukit, gunung, sungai, perumahan, sawah, dan lain-lain. Ingat tadi objek gambar ada 3 ya, yang bentuknya geometris, silindris, dan non-geometris. Yang ketiga, membuat sketsa. Sketsa itu adalah coretan awal dalam menggambar. Prinsip dalam seni rupa. Dalam seni rupa ada 5 prinsip yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, perspektif. Perspektif maksudnya kalau gambar yang dekat kelihatannya besar dan gambar yang jauh kelihatannya kecil. Berarti kalau benda yang nampaknya besar berarti dia itu bendanya yang dekat ya nak. Kalau benda nampaknya kecil berarti dia benda yang jauh. Kemudian proporsi. Proporsi itu kesebandingan ya. Misalnya ukuran tubuh dengan kepala manusia ya harusnya besar kepala ya daripada tangannya atau kakinya, biasa seperti itu ya. Misalnya besarnya jari dengan kepala ya harus besar kepala daripada jari, itu maksudnya. Kemudian komposisi. Komposisi itu susunan atau letak objek benda ya. Kemudian gelap terang. Gelap terang, bila benda terkena cahaya, maka benda itu akan terlihat. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak lebih terang ya nak. Sedangkan bagian benda yang tidak kena cahaya akan tampak gelap. Yang terakhir, bayang-bayang, menciptakan kesan 3 dimensi. Selanjutnya, menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objek yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian langkah-langkah dalam menggambar. Di sini ada beberapa langkah dalam menggambar. Pertama, kalian mengamati objek yang akan kita gambar. Berarti kalian cari dulu gambar apa yang mau kalian buat. Misalnya seperti tadi, pemandangan kah, gunung, laut, dan lain-lain. Yang kedua, membuat sketsa. Kalian membuat coret-coretannya dulu ya, garis-garisnya. Yang ketiga, memberikan pencahayaan pada gambar yang kita buat tadi, misalnya gelap terangnya kayak mana. Yang keempat, kalian memberikan warna. Supaya apa? Supaya terlihat nampak indah ya nak. Kemudian yang terakhir, melakukan penyempurnaan terhadap gambar dengan cara apa? Ya tadi, misalnya mewarnainya dengan hati-hati supaya tidak keluar ya. Dan akhirnya gambar akan terlihat sangat bagus, menarik, menggunakan warna yang sesuai juga. Misalnya kalian menggambar gunung ya warnanya hijau, misalnya laut warnanya biru, kemudian misalnya matahari warnanya kuning, ya harus sesuai menggunakan warnanya ya nak. Nah, sekian penjelasan dari Ustadz, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.